Nah, jadi dengan total 200.000 tadi, kita mendapatkan sekitar 0,000111537 Bitcoin. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual beli Bitcoin di platform Pintu ya guys ya. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan bahas step by stepnya dari awal ya. So pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya guys ya. Nah, jadi saat ini saya sudah berada di akun Pintu saya ya guys ya. Jadi langkah pertama ya, silahkan teman-teman buka akun Pintu kalian terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang memang belum punya akun, kalian bisa daftar akun di Pintu terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftaran dan video cara daftarnya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, jadi kalian bisa buka akun terlebih dahulu ya di Pintu ini. Nah, setelah teman-teman udah membuka akun di Pintu ya dan udah berada di akun kalian ya, langkah selanjutnya adalah yang harus kalian lakukan itu harus deposit ya di aplikasi Pintunya. Nah, cara depositnya gimana bang? Nah, cara depositnya teman-teman tinggal klik aja di bagian menu deposit ini. Kemudian nanti akan terbuka dua cara deposit ya. Yang pertama itu deposit lewat bank ataupun lewat e-wallet ya. Dan yang kedua depositnya itu menggunakan exchanger lain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya saldo di exchanger Indodax, Toko Kripto, Reku, nah teman-teman bisa kirimkan aset kalian ke Pintu ini. Nah, di sini kita akan coba pilih deposit melalui bank atau e-wallet ya. Jadi kita tinggal klik aja deposit from bank or e-wallet. Kemudian di sini itu ada beberapa metode deposit ya. Kita coba klik aja show all. Nah, di sini itu ada transfer antar bank ya. Ada transfer bank BCA, ada bank Permata. Lalu juga bisa transfer menggunakan QRIS ya. Ada juga e-wallet lainnya. Nah, di sini saya akan coba transfer lewat interbank transfer ini ya. Jadi kalau kita klik, nah di sini itu kalau antar banknya itu kita harus transfer ke bank Permata ya. Karena memang saya punya saldo di Cbank ya. Dan kalau kita transfer antar bank dari Cbank itu gratis. Jadi kita akan coba transfer dari Cbank ya. Dan minimum transfernya itu 50.000 guys. Oke. Jadi kita salin dulu nih ya nomor rekeningnya. Lalu kita akan buka Cbank kita. Nah, saat ini saya sudah berada di akun Cbank saya. Dan untuk transfernya kita tinggal klik menu transfer. Lalu kita pilih bank lain. Kemudian kita pilih nomor rekening. Selanjutnya kita ketikkan bank Permata ya. Nah, ini dia, kita klik aja. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nomor rekeningnya di bagian sini. Nah, kalau udah kita tinggal klik nomor rekeningnya. Nah, maka di sini itu nanti akan muncul atas nama Pintu ke nama kita pribadi ya. Jadi di sini kita masukin aja nominal yang pengen kita depositkan. Di sini saya akan depositkan sekitar 200.000 rupiah ya. Oke, saya isikan dulu. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjut. Nah, di sini gratis ya, tidak dikenakan biaya transfer karena memang Cbank itu satu bulannya memberikan 100 kali gratis transfer antar bank ya. Makanya saya pilih Cbank aja. Nah, kalau udah kita klik konfirmasi. Kemudian kita masukkan PIN dari Cbank kita ya. Nah, oke, pembayaran berhasil. Nah, kalau udah berhasil kita bisa langsung buka lagi akun Pintu kita. Selanjutnya kita kembali dulu ya ke halaman utama tadi. Nah, oke, di sini untuk nilai wallet value kita itu udah bertambah ya. Tadi awalnya 1.400.000-an, sekarang sudah menjadi 1.600.000-an. Dan kalau kita klik menu wallet, nah di sini udah ada saldo rupiah kita ya guys ya, sekitar 200 ribuan. Nah, kalau udah ada saldonya seperti ini ya, langkah selanjutnya adalah kita sudah bisa membeli aset Bitcoinnya ya di aplikasi Pintu. Nah, bagaimana cara membelinya? Nah, cara membelinya teman-teman tinggal klik aja di bagian menu market ya. Kemudian kalian tinggal cari aja Bitcoin ya. Tapi kalau misalnya nggak perlu kalian cari pun udah bisa ya sebenarnya. Karena Bitcoin itu biasanya paling atas ya, seperti ini. Jadi kita tinggal klik aja Bitcoin. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Teman-teman bisa klik di bagian menu buy. Nah, selanjutnya kalian tinggal tentukan berapa nominal yang kalian ingin beli ya. Di sini sebagai contoh saya akan beli sekitar 200.000 rupiah. Nah, kalau udah kita tinggal klik continue. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Jadi kita belinya itu di harga Bitcoinnya 1.731.000.000 dan purchase amount kita itu 199.780 ya. Kenapa tidak 200.000? Karena ada potongan transaction fee sebesar 220 rupiah ya, yaitu
PPN ataupun pajak yang harus kita bayarkan kepada negara. Nah, kenapa kita harus bayar pajak? Karena memang Pintu ini itu adalah aplikasi yang udah legal Bapepti dan juga OJK, guys ya. Jadi setiap transaksi kita itu udah dipantau oleh negara ya. Makanya di sini kita harus membayar pajak ya sebesar Rp220 atau sekitar 0,11% dari total transaksi kita. Nah, kalau udah ya teman-teman tinggal klik aja buy now. Nah, oke, maka you have successfully bought Bitcoin 0,00011537. Nah, jadi dengan total 200.000 tadi, kita mendapatkan sekitar 0,00011537 Bitcoin ya. Jadi kita bisa klik aja oke. Nah, setelahnya ya, setelah kita klik OK, teman-teman bisa lihat di sini yang awalnya tadi aset kita cuma ada rupiah ya, Tether dan Tron, sekarang udah bertambah satu yaitu Bitcoin. Nah, kalau saldonya itu udah masuk ke wallet kita seperti ini, nah itu artinya Bitcoinnya udah berhasil kita beli, guys ya. Nah, jadi kalau saldonya udah masuk ke wallet ini, selanjutnya kita tinggal gunakan aja Bitcoin ini untuk kebutuhan kita ya. Kebutuhannya biasanya apa aja, Bang? Ya, contoh, misal teman-teman pengen trading spot. Nah, teman-teman tinggal trading aja ya. Kalian tinggal trading kayak biasa aja ya. Bisa menggunakan pintu Pro ya ataupun pintu reguler ini. Kemudian kalau mau trading future di pintu juga udah bisa ya. Kalian bisa klik menu home. Kemudian kalian klik di bagian menu Pro ini ya. Nah, kemudian kalian bisa trading future nih ya di pintu. Ya, udah bisa ya, guys ya. Atau kalian pengen kirimkan ke Web3-nya pintu juga udah bisa ya. Jadi kalau misalnya saldonya itu udah ada di menu wallet kalian ini ya, saldonya itu udah bisa kalian gunakan untuk kebutuhan kalian apapun ya. Mau kalian staking kan ya, mau kalian kirim lagi ya ke exchanger kalian yang lain, itu udah bisa, guys. Oke. Dan muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya saya pengen investasi ya, gimana caranya? Nah, kalau pengen investasi ataupun nabung rutin, nah teman-teman juga bisa nih ya di pintu ya. Karena kalau misalnya ya bisa dibilang ini jadi opsi kedua lah ya. Kalau opsi pertama kan teman-teman itu disarankan kalau pengen nabung Bitcoin gitu ya, mendingan yang pertama itu di cold wallet ya. Misalnya kayak kita punya wallet kita pribadi gitu ya, kayak Ledger ya, kayak Trezor ya, kayak SafePal dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya kalian belum ada dana untuk membeli wallet-wallet tersebut, nah kalian juga bisa menyimpan aset kalian di exchanger lokal ya, seperti pintu ini ya. Jadi kalian bisa nabung rutin aja di pintu ini. Caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian menu home lagi. Nah, kemudian ya kalian bisa klik di bagian menu auto DCA ini. Nah, di sini teman-teman bisa membuat tabungan kalian ya. Caranya kalian klik aja create new DCA. Lalu kalian pilih Bitcoin ya, kalian klik continue with Bitcoin. Nah, selanjutnya kalian tinggal tentukan kalian itu mau nabungnya itu 1 hari ya, 1 hari sekali, ataupun 1 minggu sekali, ataupun 1 bulan sekali. Nah, teman-teman tinggal klik change ini. Nah, kalian pilih nih ya, apakah mau daily ya, ataupun weekly. Weekly itu setiap minggu ya, setiap hari apa gitu ya, ataupun pengen monthly ya, setiap tanggal berapa di setiap bulan. Nah, teman-teman tinggal setting aja nih ya, kalian itu pengen nabung rutin setiap tanggal berapa. Dan untuk video lebih jelasnya mengenai nabung rutin ini juga udah pernah saya bahas ya di channel YouTube saya. Kalian bisa cek aja videonya di video playlist yang ada di deskripsi video di bawah ini. Oke? Jadi seperti itu ya, guys ya. Ketika aset kalian itu udah kalian beli ya, dan asetnya itu udah berada di menu wallet ini, nah terserah kalian nih ya, asetnya itu mau kalian apakan. Dan muncul pertanyaan, Bang, itu kan cara belinya, Bang. Nah, untuk cara withdrawnya gimana, Bang? Nah, untuk cara withdrawnya ya, teman-teman bisa klik di bagian menu aset yang kalian punya ini ya, aset Bitcoinnya, kalian klik aja. Lalu kalian bisa klik di bagian buy atau sell ya. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini. Kalian tinggal klik aja sell. Nah, lalu ya kalian tinggal masukkan berapa nominal yang pengen kalian jual. Ya, contoh misal kita pengen jual semua nih ya. Kita klik continue. Nah, jadi tadi kalau kita beli ya, kita kena fee ya sekitar 0,11%. Nah, begitu kita jual, kita kena fee lagi nih ya sebesar 0,1% guys ya, yaitu Rp197. Nah, jadi pastikan ketika teman-teman tradingnya itu harian ya, pastikan keuntungan kalian itu juga harus kalian perhitungkan dengan biaya jual beli di exchangernya ya. Karena kalau tidak kalian perhitungkan ya, nanti yang ada kalian boncos, guys ya. Mending kalian hitung-hitung dulu ya, misalnya untungan kalian itu udah menutupi belum ya biaya tradingnya.
Nah, itu ya yang harus kalian perhitungkan juga, karena memang setiap transaksi jual dan beli pasti ada fee taker makernya ya. Kalau beli tadi 0,11% ya, kalau jual itu adalah sekitar 0,1% dari total yang kita jual. Oke. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja sell now. Nah, oke, maka you have sold Bitcoin ya. Jadi di sini kita sudah menjual Bitcoin kita, dan kalau kita klik done, maka di sini untuk saldonya itu udah berpindah ke saldo rupiah kita lagi ya. Tadi kan di sini ada aset Bitcoin nih. Nah, sekarang aset Bitcoinnya udah hilang ya. Nah, saldo dari hasil penjualan Bitcoin kita itu masuknya ke saldo rupiah ini, guys. Nah, jadi kalau saldonya udah masuk ke rupiah ini, nah itu artinya saldonya udah bisa kalian withdraw ke akun bank kalian lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh duit, ya udah ya, teman-teman tinggal klik aja di bagian saldo rupiahnya ya. Kemudian kalian tinggal klik aja withdraw, guys ya. Nah, begitu kalian klik withdraw, di sini itu ada dua pilihan ya. Ada withdraw IDR to bank, ada send crypto. Nah, kita pilih yang withdraw IDR to bank. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja nomor rekening kalian ya. Di sini kalau saya pribadi itu udah masukin nomor rekening saya. Kalau kalian misalnya belum ya, kalian tinggal klik aja add bank account ya. Lalu kalian tinggal pilih bank kalian apa. Oke? Jelas ya? Itu dia ya video bagaimana cara jual beli Bitcoin ya di aplikasi Pintu. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.